mereka melakukan agenda terselubung, dijadikanlah hari ini sebagai momen terbaik untuk mengacaukan situasi republik ini. Habib Lutfi Pekalongan, lu terang-terangan aja tentang Jokowi bahwa Jokowi itu bejat, gak pantas memimpin negeri ini. Kalimat, kita akan bedah per kalimat. Jokowi bejat, gak pantas memimpin negeri ini. Terus siapa yang pantas? Dan dapat kabar, dia itu sudah ditangkap ya. Yang memang orang seperti ini harus diwaspadai, diperhatikan. Lantas kemudian ketika ada satu organisasi mengklaim bahwa kalimat itu adalah dipakai lambang organisasi, nah ini menjadi keliru pada akhirnya. Agama tidak sesempit yang Anda pikirkan. Banyak hari ini, kebanyakan ustadz-ustadz dagelan, ustadz-ustadz karbitan. Saya berani mengatakan itu beda. Maka tidak gampang kita mau menegakkan nahyul munkar bila ada satu persoalan yang itu masih ada beda pendapat antara ulama A dengan ulama B, maka itu tidak bisa dikatakan nahyul munkar. Ya, kita harus paham terkait aturan dan etika di dalam beragama. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Di sore hari ini saya sedang berada di kantor di pesantren. Melihat di Facebook itu cukup ramai, disarankan juga oleh teman-teman NU ya di grupnya, bahwa ada satu orang yang bernama Muhammad Alwi. Dia menghina Habib Lutfi karena beliau, Habib Lutfi, adalah sebagai one team press ya, sehingga segala apa yang menyangkut tentang Presiden Jokowi itu seolah-olah ditujukan kepada Habib Lutfi. Hari ini ketika Indonesia sedang mengalami pandemi, dunia ya, bukan hanya Indonesia, ini menjadi kesempatan kemudian mereka untuk mencaci maki, untuk menghinakan, untuk merendahkan, bahkan kepada Habib Lutfi ya. Ini saya nggak tahu yang getol menyuarakan, yang getol kemudian mengkritik habis-habisan, khususnya tentang keadaan ini supaya menjadi lockdown. Ini kelompok-kelompok yang, mohon maaf ya, tanda kutip, itu kebanyakan pentolan HTI. Ada apa sebetulnya? Kita harus waspada, kita harus curiga. Ketika HTI sudah dibubarkan di Indonesia, bukan tidak menutup kemungkinan mereka melakukan agenda terselubung. Dijadikanlah hari ini sebagai momen terbaik untuk mengacaukan situasi republik ini. Ya, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Jelas mereka sudah dilarang di mana-mana, ya. Pemahaman keagamaan yang mainstream itu sudah tidak laku di pasaran dunia. Indonesia menjadi salah satu contoh. Kemudian dibubarkannya HTI sebagai organisasi yang menampung gerakan ekstremisme Islam. Ya, nah saya akan bacakan nih tulisan di Facebooknya. Habib Lutfi Pekalongan, lu terang-terangan aja tentang Jokowi bahwa Jokowi itu bejat, gak pantas memimpin negeri ini. Kalimat, kita akan bedah per kalimat. Jokowi bejat, nggak pantas memimpin negeri ini. Terus siapa yang pantas? Terus siapa yang pantas? Bejat. Saya kira semua orang pasti memiliki kekurangan juga kelebihan.
Saya kira gak mungkin ada orang yang sempurna, termasuk pemimpin Republik Indonesia. Mengkritik boleh, tetapi sewajarnya. Mengkritik sah di negara Republik Indonesia. Demokrasi sah, tetapi sewajarnya, tetapi kemudian tetap mengedepankan etika. Ya, mengedepankan etika. Hati-hati. Dan dapat kabar, dia itu sudah ditangkap ya. Yang memang orang seperti ini harus diwaspadai, diperhatikan. Saya nanti akan terangkan yang harus lebih diperhatikan. Bukan orang yang sudah melakukan, itu hanya murid-muridnya. Tapi ada pentolan-pentolannya yang menyebabkan murid-muridnya itu berucap, menulis yang sangat meresahkan masyarakat. Okay? Habib Lutfi bersuara lu terang-terangan, jangan begitu ceritanya Bib. Ente kan sebagai pimpinan kami di negeri Pertiwi ini, tapi jangan sampai lu mengkhianati kami bahwasanya hukum rimba tuh bagaimana maksiat dan lain-lain. Ya, bagaimana zikir tuh bukan hanya di lidah saja, membela yang benar juga itu yang namanya zikir. Jadi jangan seakan-akan diri lu selalu benar di penglihatan Allah. Sadarilah bahwa kita pendosa berat. Dengerin nih Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya sepakat ada kalimat-kalimat membela yang benar itu termasuk daripada zikir. Ya, betul. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar di sini? Apakah Anda yang mengaku bahwa Anda benar? Terus kemudian orang lain salah? Ketika Anda mengatakan bahwa yang merasa seakan-akan diri lu selalu benar di penglihatan Allah. Ini kan dua kalimat yang sebetulnya kalau kita amati dan cermati, ini kalimat kontradiksi. Di satu sisi Anda tidak mau kemudian melakukan satu justifikasi kepada siapapun orang yang mengklaim kebenaran adalah miliknya. Di sisi lain Anda seolah-olah mengatakan bahwa hanya kelompok Anda yang benar dan kelompok yang lain yang salah. Paham gak? Jadi kalau misal orang mau mengamati huruf per huruf, kalimat per kalimat, itu akan sangat terlihat. Dia mau mengkaburkan sebetulnya ya. Dia ingin melakukan satu intimidasi kepada kelompok yang tidak sejalan dengan dia. Saya heran kenapa orang-orang di Republik ini banyak yang tidak punya etika di dalam berbicara, di dalam berlaku dan bersikap. Oke, saya heran. Banyak yang menjadikan agama sebagai sebagai alasan atau sebagai afirmasi, sebagai pembenaran, bahwa melecehkan, menghinakan orang lain itu boleh, bahkan dianjurkan. Saya yakinnya orang salah guru dia. Kita lihat di dalam profilnya, di belakangnya profilnya itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang menggambarkan bendera HTI. Bukan salah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya, tetapi salah orang yang mengklaim bahwa kalimat itu adalah yang mempunyainya milik kelompok organisasi keislaman tertentu. Ininya yang salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mestinya ini milik seluruh umat Islam dong. Lantas kemudian ketika ada satu organisasi mengklaim bahwa kalimat itu adalah dipakai lambang organisasi, nah ini menjadi keliru pada akhirnya. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh dia adalah cerminan dari agama Islam. Seolah-olah karena dia membuat sedemikian rupa kegiatan organisasi apapun yang membranding organisasinya dengan bahasa-bahasa agama. Padahal agama tidak sesempit yang Anda pikirkan.
tidak sembarangan yang Anda lakukan. Satu kali lagi, saya ini kewaspadaan. Saya yakin ini bukan salah orang ini, karena orang ini kalau saya lihat aktivitasnya Gojek, dia murid saja, dia korban saja, korban dari ustadz-ustadz yang selalu membicarakan tentang khilafah ketika dia berbicara, ya, selalu dia berbicara, berceramah kemana-mana urusan keagamaan yang mainstream. Banyak hari ini, kebanyakan ustadz-ustadz dagelan, ustadz-ustadz karbitan. Saya berani mengatakan itu. Kebanyakan ustadz-ustadz karbitan yang tidak jelas jebolan pesantren mana. Yakin tuh saya. Padahal kita diajarkan akhlak loh. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin adin. Mestinya kita punya akhlak di dalam berucap, bertutur kata, bersikap, apalagi kepada Habib Lutfi. Gak boleh sembarangan dong, seenaknya berbicara. Ya, ini hati-hati kita memilih guru di dalam beragama. Dalam cara guna yang salah, agama berpotensi menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Karena orang tidak akan lagi berbicara, dikemas dulu oleh pikiran ketika sudah mendapatkan doktrin keagamaan. Karena anggapannya semua yang keluar dari mulut orang berbicara agama itu benar semua dan orang lain salah. Ini yang keliru di dalam pemahaman agama. Ya, ini yang keliru di dalam agama. Padahal kita harus kemudian menjadi sadar bahwa agama itu ya menafsirkan di dalam urusan agama itu diperbolehkan. Penafsiran A dengan penafsiran B, ulama A dengan ulama B ini mungkin beda. Maka tidak gampang kita mau menegakkan nahyil munkar yang selalu teriak-teriakan amar ma'ruf nahyil munkar ketika ada satu persoalan yang itu tidak disepakati oleh seluruh ulama bahwa persoalan itu adalah buruk, bahwa persoalan itu adalah munkar, maka tidak boleh mengatakan nahyil munkar. Karena bila Anda mengatakan nahyil munkar, seolah menganggap, menuduh bahwa ulama yang berbeda pendapat dengan Anda adalah munkar. Ketika Ahok salah, kemudian ada satu golongan yang membabi buta, ada satu golongan yang teriak-teriak, ada satu golongan yang habis-habisan untuk menurunkan Ahok. Kemudian ada ulama yang lain yang berbeda pendapat, maka tidak bisa disebut itu adalah nahyil munkar. Dulu itu takbir itu jelas lawannya, ya, Belanda itu jelas lawannya, pada masa Nabi jelas lawannya, maka itu bisa dikatakan nahyil munkar. Ketika ada persoalan yang seluruh ulama sepakat bahwa itu adalah munkar, maka bisa mengatakan nahyil munkar. Bila ada satu persoalan yang itu masih ada beda pendapat antara ulama A dengan ulama B, maka itu tidak bisa dikatakan nahyil munkar. Ya, kita harus paham terkait aturan dan etika di dalam beragama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.